Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan tentang perjalanan seorang wanita muda yang sukses di dunia karirnya. Selain sukses di perusahaan, dia juga menjadi seorang penulis yang cukup terkenal. Namun dari semua kesuksesannya, dia memiliki satu kekurangan, yaitu di usianya yang kini udah terbilang cukup tua, dia masih sendiri dan masih belum menemukan cinta sejatinya. Hingga 5 pria pun ia jajal, namun tak ada satupun yang mampu memberikannya keindahan dari apa itu cinta. Oke guys, sebelum masuk alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Di awal film kita diperlihatkan saat Bright menghadiri acara rapat di perusahaan tempat ia bekerja. Ya, dialah pemeran utama di film ini, Bright. Pemimpin dari perusahaan itu berkata kalau dia ingin memberhentikan beberapa karyawan karena perusahaannya sedang menghadapi masalah. Sontak semua orang yang hadir di acara tersebut dibuat kaget oleh pernyataan sang direktur. Tapi tidak dengan Bright. Dia tidak khawatir karena dia adalah salah satu staf perusahaan yang sering mendapat apresiasi dari perusahaan tempat ia bekerja. Selesai rapat, Bright kemudian menghadiri acara pernikahan temannya. Di sana secara tak sengaja ia bertemu dengan pemuda tampan yang bernama Cam. Tak lama setelah itu datang segerombolan anak kecil yang meminta kepada Bright untuk mengambilkan makanan kue di atas meja. Tapi mereka menyebut Bright dengan sebutan Bibi. Mendengarnya, Cam yang ada di sebelahnya pun tertawa. Singkat cerita, seperti acara pernikahan pada umumnya, di saat sang pengantin melemparkan bunga keberuntungan, secara tak sengaja Bright mendapatkan bunga tersebut. Dan sebagai imbalan dari hal itu, Bright mendapatkan ramalan mengenai perjalanan asmaranya. Sang peramal berkata, kalau dalam perjalanan cinta Bright, akan ada seseorang laki yang akan menjadi pasangan hidup Bright. Namun hal itu tidak akan terjadi sebelum dia mau memperbaiki hubungannya dengan para mantannya yang selama ini dia sakiti. Dan hal itu seolah menjadi kutukan baginya. Kalau tidak, selamanya ia tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati di hidupnya. Setelah ramalan itu, tiba-tiba dunia karir Bright mengalami kemunduran. Hal itu terlihat saat keesokan harinya setiba ia di kantor, pemimpin perusahaan tersebut memberitahu bahwa Bright untuk sementara akan dirumahkan. Bright pun kaget mendengarnya, termasuk dengan teman sekantornya. Karena Bright dikenal sangat ahli dalam bidang di perusahaan tersebut. Tak hanya itu, di saat rapat wawancara penerbitan buku miliknya, Bright tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipertanyakan juri mengenai bukunya. Dan untuk itu membuat bukunya gagal untuk diterbitkan. Di sore hari saat ia sedang berjalan di taman, Bright yang tampak begitu frustasi kemudian dihampiri oleh Cam. Di situ Cam mempertanyakan masalah ramalan yang akan menimpa dirinya. Dia juga menakut-nakuti Bright soal kebahagiaannya, hingga akhirnya pembicaraan pun diakhiri dengan Bright yang kemudian tampak berpikir untuk memperbaiki hubungannya dengan para mantannya. Dimulai dari hubungan pertamanya. Dia sempat berpacaran saat masa kecilnya di desa, yaitu seorang pemuda gendut yang bernama Jack. Setelah mencari tahu, Bright akhirnya berhasil menemukan alamat rumah dari si Jack, yang ternyata sekarang Jack adalah orang yang dianggap sombong oleh warga di sana. Terlihat dia meminta uang sewa tambahan ke beberapa penjual kecil di sana, karena mendapatkan warisan tanah dari neneknya. Orang-orang di sana menjuluki si Jack dengan sebutan si gendut yang pelit. Kemudian di saat ia melihat Bright yang terus melihatnya, ia berusaha mengingat kembali, kemudian ia mengingat akan masa lalu kecilnya. Di scene ini kemudian ditunjukkan di mana dia yang sering dibully oleh kawan-kawan sekolahnya, tetapi Bright yang selalu membela dan selalu ada untuk membantunya. Dan di saat itu juga mereka berjanji untuk saling membantu. Hingga pada suatu hari, Bright dan ibunya yang akan pindah ke kota, dia memberi sebuah mainan dan berjanji akan kembali untuk Jack. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Tak lama setelah mengingat kembali masa lalunya,
Jack kemudian mengajak Bragg untuk makan malam. Jack yang melihat Bragg menggunakan baju seksi, sepertinya dia ingin berniat jahat kepada Bragg. Dia pun terus menambahkan bir ke gelas Bragg agar Bragg menjadi mabuk. Dan di saat pulang, Jack yang mengantar Bragg dengan motornya, di tengah perjalanan dia berpura-pura mogok dan lalu berusaha untuk mencium Bragg. Bragg pun marah. Dia akhirnya memukul dan menampar Jack dan kemudian pergi berjalan kaki. Scene kemudian berpindah ke pacar kedua Bragg yang kini menjadi seorang homoseksual. Namanya adalah Paul. Di waktu sekolah, Paul adalah seorang pemain basket dan saat itulah Bragg terpesona melihatnya. Bragg juga melakukan adegan ciuman pertamanya bersama Paul. Tetapi hal tersebut ternyata tidak berjalan lama. Karena Paul tiba-tiba mengetahui salah satu rahasia dan keburukan dari Bragg. Dan pacar ketiga adalah seorang vokalis yang sering bermain di kafe. Namanya adalah Tun. Di siang hari saat sedang ingin mengunjungi tempat Tun, Bragg melihat Tun yang sedang bertengkar dengan seorang gadis kecil. Dan ternyata itu adalah anaknya. Tun memang sudah memiliki anak namanya Ellie. Sedangkan ibunya pergi karena bercerai dengan Tun sejak Ellie lahir. Di sini ini juga ditunjukkan Tun yang berselingkuh dengan orang lain hingga hamil. Hingga dengan terpaksa ia harus bertanggung jawab dan harus meninggalkan Bragg. Sedangkan di sisi lain hubungannya dengan Ellie tak begitu bagus. Lantaran Ellie yang merasa kalau ayahnya hanya terpaksa membesarkannya. Setelah Bragg mengetahui masalah 3 mantannya, Bragg kembali ke bar untuk minum bersama temannya. Temannya juga merasa kasihan, termasuk Cam, dan bertekad ingin membantu masalah Bragg. Tak lama setelah itu muncul seorang cowok yang paling dibenci Bragg, seorang playboy yang paling genit yang pernah ia kenal. Namanya adalah Ken. Ia juga termasuk salah satu mantan dari Bragg masa dulu. Tapi kali ini bukannya ingin membantunya, Bragg malah ingin menghancurkan hidup Ken. Di malam itu Bragg tahu kalau Ken sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis bernama Mile. Mile adalah seorang wanita yang elegan dan tampak seperti dari keluarga yang cukup kaya. Melihat hal itu, Bragg pun bertekad untuk memberikan pelajaran kepada Ken. Dan untuk mantan terakhirnya, Scene kemudian menunjukkan seorang laki-laki yang sedang mengadakan acara ritual Cina bersama keluarganya. Namanya adalah T. T dan keluarganya sangat berpegang teguh pada tradisi Cina. Bahkan hubungan T juga sudah dijodohkan oleh keluarganya semenjak ia masih kecil. Dan hal itulah yang membuat mereka berpisah dulu. Di sore hari, Bragg dan Cam terlihat bersiap untuk pergi ke rumah Jack dengan tujuan untuk memperbaiki satu persatu hubungan dengan para mantannya. Dimulai dari mantan yang pertama, Jack. Di saat mereka tiba di sana, Jack malah sedang dikejar dan ingin dikeroyok warga. Ternyata dia terus menaikkan biaya sewa tanah. Seluruh warga marah hingga akhirnya Jack yang terjatuh dan akan sudah dipukuli oleh warga. Melihat hal itu, Bragg lalu memohon kepada warga agar tidak memukulinya. Sedangkan Jack yang melihat Bragg, dia masih marah karena dirinya tidak menepati janjinya dulu. Di malam harinya, Bragg menceritakan kepada Cam seluruh kisah masa kecilnya dan menunjukkan mainan yang masih ia simpan sampai sekarang. Mereka pun mengobrol hingga larut malam dan untuk pertama kalinya mereka tampak tersenyum bersama. Keesokan paginya, Bragg memohon ke semua warga agar memberinya waktu karena dia ingin membujuk Jack. Bragg pun kemudian mendatangi Jack dengan membawa mainan masa kecilnya. Jack yang mulai luluh, mereka pergi mengelilingi kota dengan menaiki sepeda. Mereka mengenang masa kecil mereka dulu, sampai akhirnya Jack mengingat janjinya dulu, yang berkata kalau ia akan membuat desa ini menjadi makmur. Bragg pun lalu memohon kepada Jack agar tidak menjual tanahnya. Jack yang sambil menangis berkata kalau ia akan memikirkannya kembali. Singkat cerita, Paul yang tadinya homoseksual dibawa ke tempat hipoterapi oleh Bragg. Di sana Paul kemudian menceritakan rasa sakitnya, yang ternyata adalah ketika dia berpacaran dengan Bragg, Paul mengetahui kalau Bragg ternyata hanya terpaksa berkencan dengan Paul karena dia ditantang oleh temannya. Tentu saja hal itu membuatnya sakit hati. Dan sejak saat itu Paul tidak percaya lagi dengan perempuan.
Di sore hari, Bragg menyuruh Cam untuk berpura-pura menjadi pasangan Paul. Hal itu dilakukan agar Paul bisa mendapatkan kembali kepercayaannya terhadap orang lain. Namun ternyata Paul mendengar semua pembicaraan mereka, dan dia pun merasa terbohongi sekali lagi. Sepulang mereka ke rumah, Paul yang geram kemudian mengunci Cam di dalam rumah lalu mengikatnya. Dia ingin memberikan pelajaran kepada Cam. Sedangkan Bragg yang terkunci di luar nekat masuk dari jendela dengan memanjat pohon yang ada di samping rumah Paul. Ketika masuk, Bragg pun lalu berusaha menghentikan Paul yang sudah mulai tidak terkendali. Hingga akhirnya dia didorong hingga kepalanya terbentur ke kaki meja. Sesaat kemudian, Bragg lalu memberikan buku catatannya di waktu SMA dulu. Di dalam buku itu tertulis, meskipun waktu itu hanyalah sebuah tantangan, tetapi Bragg benar-benar mencintai Paul. Dan Paul pun menangis dan meminta maaf kepada Bragg. Ia juga berjanji mulai sekarang ia akan menghargai dirinya dan menemukan pasangan yang tepat untuk dirinya. Di sore hari di saat Bragg dan T lagi di rumah makan, T yang sudah dijodohkan neneknya berkata kalau ia akan bertemu pengantin wanitanya minggu depan, tepat di hari ulang tahun pacarnya yaitu Min. Meskipun T benar-benar mencintai Min, namun dia merasa kalau hubungannya dengan Min juga akan berakhir sama seperti Bragg. Bragg yang mendengar hal tersebut berusaha menjelaskan kepada neneknya kalau T sangat menyukai Min dengan menunjukkan rekaman video sewaktu T bersama main. Melihatnya, nenek T pun berkata kalau dia tidak pernah melihat T sebahagia itu. Singkat cerita, hari pertemuan pun tiba. Dua keluarga besar sudah berkumpul di sebuah acara makan malam untuk membahas pernikahan. Tapi di tengah acara, T kemudian memberanikan dirinya untuk menentang pernikahan tersebut. Hingga pihak pengantin wanita pun marah besar dan memaki keluarga T dengan sangat kasar. Lalu sesaat kemudian, T memperkenalkan Min kepada keluarganya dan berkata kalau ia akan menikahinya. Nenek T yang sudah melihat rekaman video dari Bragg akhirnya memberikan izin kepada hubungan mereka. Dan di saat itu T pun langsung melamar Min di depan keluarganya. Dan kini tersisa dua mantan lagi yang harus dibantu Bragg agar kehidupan asmaranya lebih baik. Dan di saat itu juga hubungan Bragg dan Cam yang juga semakin akrab. Scene kemudian berlanjut untuk menyelesaikan masalah dengan Ken. Bukannya ingin membantu, di sini Bragg malah ingin menghancurkan hidup Ken. Bragg pun menyuruh temannya untuk menggoda Ken dengan tujuan agar Bragg bisa membawa Mail melihat semua sifat keburukannya. Mel yang melihat Ken sedang melakukan hal tersebut kemudian pergi ke tempat lain. Dan semuanya sesuai rencana yang sudah disiapkan oleh Bragg. Di malam harinya, Ken kemudian menelpon Bragg untuk mengajak ketemu. Di sini Ken menjelaskan kembali waktu ingin melamar Bragg dulu. Walaupun terkesan ingin mempermainkan Bragg, tapi sebenarnya dia sungguh-sungguh mencintai Bragg dan akan melamarnya waktu itu. Hanya saja dia tidak bisa mengungkapkan ekspresinya. Dan Bragg yang sudah mendengar penjelasannya akhirnya memaafkannya. Keesokan harinya, Ken yang sedang berada di kapal, dia ingin melamar Mal. Namun karena kejadian semalam, Mal tentu saja menolaknya. Lalu Bragg yang datang ke tempat tersebut berusaha memperbaiki kesalahpahaman akibat ulahnya, serta berkata kalau semua ini memang sudah sengaja dia lakukan agar dia bisa membalas rasa sakitnya kepada Ken. Mendengar hal itu, Mal pun langsung menampar Bragg hingga akhirnya mereka hampir terjatuh ke dalam sungai. Tetapi pada akhirnya Cam dan Ken yang berusaha menolong mereka, malah merekalah yang tercebur ke dalam sungai. Dan di saat itu Ken kemudian kembali melamar Mel dan tentu saja Mel mau menerimanya. Bragg pun terlihat bahagia karena ia merasa berhasil menolong satu persatu para mantannya. Saat sedang di bandara, Jack yang tadinya ingin menjual tanah berubah pikiran, sekarang malah membantu perekonomian warga dengan cara membuat pasar. Kini semuanya pun sudah terbantu. Singkat cerita, Bragg dan Cam kemudian sampai di tempat Tun. Orang-orang sedang mencari Ellie yang nampaknya hilang. Untungnya Bragg sempat bertemu dengan beberapa teman yang sering.
Temannya itu berkata kalau Ellie sedang pergi ke acara pesta temannya. Mendengarnya, Bragg pun langsung bergegas pergi ke sana dan menjemput si Ellie. Ellie kemudian mengungkapkan kegelisahannya kepada ayahnya, yang menganggap kalau ayahnya itu hanya membesarkannya secara terpaksa. Tapi hal tersebut tentunya dibantah dengan tegas oleh Thun, yang malah berkata bahwa Ellie adalah yang terpenting di dalam hidupnya. Dan dia juga berjanji kepada Ellie bahwa akan meluangkan waktu lebih banyak buat Ellie. Singkat cerita, perusahaan Bragg yang mulai stabil, dia tiba-tiba dipanggil oleh pemimpin perusahaannya dan bermaksud untuk mengangkatnya sebagai CEO baru di perusahaannya. Namun sebelum semua itu terjadi, Bragg disuruh untuk pergi ke Amerika selama 2 tahun agar dia bisa bekerja lebih baik dengan orang-orang di sana. Di saat sedang makan, Bragg menceritakan hal tersebut kepada Cam, dan di saat itu juga Cam kemudian menceritakan kalau mereka sebenarnya sudah sering ketemu sejak SMA. Namun mereka tidak sempat berbicara karena Cam selalu memantaunya dari kejauhan. Dan beberapa kali ingin menyapa Bragg, namun dia tidak pernah melakukan hal tersebut. Di sini ini juga ditunjukkan saat Bragg putus dengan Thun, Cam lah yang memberikan sebuah senyuman kepada Bragg. Dan saat pulang ke rumah, Bragg terus memikirkan Cam dan melihat foto-foto dinding yang memang tampaknya itu adalah Cam yang berada di dekatnya selama ini. Dan disinilah keputusannya. Dia semakin bimbang lantaran dia harus memilih antara Cam dan karirnya. Dan di scene akhir kita ditunjukkan Bragg yang menjemput Cam di airport. Film pun selesai. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.